Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari hak cipta. Hak cipta itu sendiri dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang berbunyi, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hak eksklusif itu sendiri, terdapat dua hak lainnya, yaitu hak ekonomi dan juga hak moral, yang dimana kedua hak tersebut sifatnya wajib untuk dilindungi. Berkaitan dengan hak ekonomi, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan hak moral itu sendiri diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mencantumkan namanya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, mengubah ciptaannya, dan untuk mempertahankan haknya jika terjadi hal-hal yang merugikan kehormatannya. Hak cipta yang terdapat dalam bidang seni, salah satunya merupakan lagu. Umumnya, lagu menjadi suatu karya ciptaan manusia yang banyak dinikmati oleh masyarakat hampir di seluruh kalangan. Singkatnya, lagu ini merupakan ciptaan lengkap manusia yang terdiri dari beberapa unsur seperti melodi, syair, lirik, serta aransemen yang membentuk suatu karya yang memiliki hak cipta di dalamnya. Sebagai salah satu contoh dari pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu kanal YouTube milik Malaysia, yang dimana ia menjiplak lagu Halo Halo Bandung, yang isi beserta liriknya itu diganti menjadi Halo Kuala Lumpur, seperti pada video berikut ini. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Halo Kuala Lumpur, kota kenang-kenangan. Sudah lama aku tidak berjumpa denganmu. Sekarang sudah semakin maju, aku suka sekali. Dari video tersebut, tentu sudah menjelaskan bahwasannya kanal YouTube asal Malaysia tersebut melakukan pelanggaran hak cipta, karena ia melakukan penjiplakan terhadap lagu Halo Halo Bandung dengan mengganti lirik serta judulnya tanpa ada persetujuan dari pencipta ataupun megang hak cipta dari lagu Halo Halo Bandung. Dari contoh kasus tersebut, kami akan merumuskan setidaknya 3 permasalahan yang akan menjadi topik bahasan dalam video kami. Yang pertama yaitu, apakah lagu Malaysia merupakan tindakan plagiarisme dari lagu Halo Halo Bandung? Lalu yang kedua, bagaimana tinjauan hukum nasional mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh Malaysia? Yang ketiga, bagaimana tinjauan hukum internasional mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh kanal YouTube milik Malaysia? Dapat saya jelaskan bahwasanya plagiarisme dalam hal musik atau lagu adalah sebuah aktivitas atau perbuatan menjadikan seluruh atau sebagian ciptaan orang lain menjadi ciptaan sendiri, di mana plagiarisme tersebut tentunya melanggar hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi apabila lagu tersebut digunakan secara komersial atau dapat diakses oleh publik. Jadi dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur terkait tolak ukur atau dasar sebuah lagu atau musik dapat dikatakan sebagai plagiat. Namun beberapa ahli menyebutkan apabila karya seni lagu atau musik tersebut itu mempunyai kesamaan lebih dari 8 bar, maka itu dapat dikatakan sebagai tindakan plagiat. Jadi hadirnya lagu Hello Kuala Lumpur di kanal YouTube Lagu Kanak TV itu menjadi perbincangan halayak ramai. Karena lagu Hello Kuala Lumpur itu mempunyai lirik dan musik yang serupa dengan lagu Halo Halo Bandung.
Sehubung dengan ada tudingan tersebut, pastinya diperlukan bukti yang mendukung terkait pengakuan dari asal-usul karya tersebut. Jadi penciptaan lagu Halo Halo Bandung ini dilakukan oleh Ismail Marzuki untuk memperingati tragedi dari Bandung Lautan Api tertanggal 24 Maret 1946. Oleh karena itu, lagu ini tercipta guna merefleksikan situasi saat itu. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58, hak cipta tersebut masih dimiliki oleh Ismail Marzuki yang berlaku selama 70 tahun terhitung sejak beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1958. Maka pelindungan hak cipta tersebut masih akan berlaku sampai 1 Januari 2029. Yang oleh karena itu, maka oknum asal Malaysia yang telah melakukan penyebaran terhadap lagu Halo Halo Bandung terbukti melanggar hak cipta seseorang atas tindakannya dalam melakukan plagiarisme lagu. Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang harus dilindungi oleh undang-undang. Karena dalam hak kekayaan intelektual tersebut terdapat hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dari suatu karya yang dibuatnya. Berkaitan dengan perlindungan hak cipta apabila ditinjau dari hukum nasional, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjadi peraturan perundang-undangan yang melindungi para musisi dari segala bentuk pelanggaran hak cipta. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta tentu bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta suatu karya, melindungi karya mereka dari penyalahgunaan, dan melindungi hak ekonomi beserta hak moral dari pencipta karya tersebut. Berkaitan dengan akibat hukum apabila melakukan pelanggaran hak cipta dan merujuk pada hukum nasional, maka tentu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh salah satu kanal YouTube di Malaysia tersebut dapat dikenakan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang isinya berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Meskipun hak cipta lagu Halo Halo Bandung telah dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang ini tidak memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta dikarenakan undang-undang tersebut hanya berlaku di wilayah negara Indonesia. Sedangkan pada kasus ini, tindakan plagiarisme dilakukan oleh warga negara asing di luar wilayah negara Indonesia. Maka dari itu, kasus plagiarisme transnasional ini perlu ditinjau dengan hukum internasional mengenai hak kekayaan intelektual. Perjanjian WTO, yaitu TRIPS, merupakan perjanjian internasional tentang kekayaan intelektual. Perjanjian ini berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan pengetahuan dan kreativitas, dalam menyelesaikan sengketa perdagangan terkait kekayaan intelektual, dan dalam menjamin keleluasaan bagi anggota WTO untuk mencapai tujuan kebijakan domestik mereka. Perjanjian ini membentuk sistem kekayaan intelektual dalam hal inovasi, transfer teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Perjanjian ini merupakan pengakuan hukum atas pentingnya hubungan antara kekayaan intelektual dan perdagangan serta kebutuhan akan sistem kekayaan intelektual yang seimbang. Namun, TRIPS Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan kekayaan intelektual secara khusus. TRIPS Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO Agreement yang ditantangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggota untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. Dengan demikian, TRIPS Agreement tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional. Dalam lingkup internasional, masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri seperti Berne Convention yang disetujui oleh negara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1990 dan 1997. Menurut isi dari Berne Convention, dapat disimpulkan bahwa hukum hak cipta bersifat teritorial, yakni berarti bahwa setiap negara memiliki hukum hak cipta yang independen. Akibatnya, pemilik hak cipta di suatu negara akan memiliki hak cipta terpisah di negara lain. Sebagai contoh, hak cipta di Amerika Serikat hanya berlaku di Amerika Serikat. Jika pemilik hak cipta Amerika Serikat membutuhkan perlindungan atas karyanya di Selandia Baru, ia harus mengandalkan hukum Selandia Baru, baik itu foto, film, siaran musik, atau karya hak cipta lainnya. Hak cipta di Malaysia diatur dalam Laws of Malaysia Copyright Act 332 tahun 1987 yang telah diamandemen dengan Laws of Malaysia Act A1139 Copyright Amendment Act tahun 2002.
Berbeda dengan Indonesia, berdasarkan pasal 17 ayat 1, hak cipta dalam karya sastra, musik, atau artistik apapun yang ada dalam karya tersebut akan tetap ada selama masa hidup pencipta dan akan terus berlanjut hingga 50 tahun setelah kematiannya. Ismail Marzuki yang merupakan pencipta dan pemegang hak cipta lagu Halo Halo Bandung meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1958. Sehingga menurut hukum di Malaysia, Ismail Marzuki hanya memegang hak cipta lagu Halo Halo Bandung hingga tanggal 25 Mei tahun 2008. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik dari penjelasan sebelumnya adalah di mana tindakan plagiarisme lagu Halo Halo Bandung yang terjadi pasca hadirnya lagu Hello Kuala Lumpur itu menjadi perbincangan publik, di mana Hello Kuala Lumpur ini memiliki lirik dan musik yang serupa dengan lagu Halo Halo Bandung. Jadi apabila ditinjau dari hukum nasional, terlepas dari adanya tindakan plagiarisme, maka apabila pelaku bukan merupakan kewarganegaraan Indonesia, hukum Indonesia tidak berlaku baginya. Namun apabila ditinjau dari hukum internasional, maka penegakan hukum terkait hak cipta lintas negara dapat melibatkan perjanjian internasional seperti TRIPS yang mengatur standar perlindungan hak cipta di tingkat internasional, serta pelaku tersebut dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya terkait pelanggaran hak cipta.